warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan memiliki rangkaian aktivitas tersendiri yang berbeda dengan aktivitas di bulan lain. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Biasanya kita sarapan sekitar jam 7 sampai jam 8. Di bulan Ramadan kita harus sarapan lebih pagi atau yang disebut dengan makan sahur. Apakah sahur itu suatu keharusan atau pilihan? Simak terus ulasannya hanya di Bukhari TV. Keutamaan sahur. Sahabat Bukhari TV, para ulama bersepakat salah satu sunnah di bulan Ramadan adalah makan sahur dan juga mengakhirkan makan sahur. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Kutubus Sittah atau kitab hadis yang 9 kecuali Imam Malik dan Abu Daud melalui jalur Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis suhur barakah." Bersantap sahurlah kamu karena dalam makan sahur ada keberkahan. Al-Sindi menyebutkan ada perbedaan antara sahur dan suhur. Sahur dengan harokat fathah adalah istilah untuk makanan yang disantap di waktu dini hari. Adapun suhur dengan harokat doma adalah peristiwa makan di waktu dini hari. Makan sahur disebut juga dengan sarapan berkah atau al-ghoda al-mubarak. Sebagaimana dalam riwayat Irbad bin Sariyah diceritakan bahwa beliau diundang oleh Rasulullah SAW untuk santap sahur. Mari kita sarapan berkah. Selain itu, orang yang makan sahur juga akan dirahmati dan diampuni dosanya. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahur adalah berkah, maka janganlah ditinggalkan meskipun hanya seteguk air. Karena Allah akan merahmati orang yang bersantap sahur dan malaikat pun memintakan ampunan untuk mereka." Dalam makan sahur juga dianjurkan untuk diakhirkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegarkan berbuka dan mengakhirkan makan sahur." Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis ini, bahwa anjuran menyegarkan berbuka dan mengakhirkan makan sahur adalah bentuk kasih sayang, juga meringankan dan memudahkan beban bagi orang yang berpuasa. Sahur juga adalah kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, "Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sungguh, agama Islam ini mudah dan tidak memberatkan pemeluknya." Mengenai puasa ahli kitab yang juga dilakukan oleh para sahabat di awal disyariatkannya puasa telah dibahas pada video sebelumnya tentang sejarah berpuasa. Waktu sahur. Adapun waktu makan sahur dimulai dari tengah malam sampai waktu imsak. Jika kita masak Indomie jam 10 malam, maka itu tidak termasuk sahur, karena waktu sahur baru masuk sekitar jam 12 dini hari. Menu yang paling dianjurkan dalam makan sahur adalah kurma kering atau tamar. Makan nasi dan lauknya pun tidak tercela. Namun, kita tidak boleh makan berlebihan karena hal tersebut bertentangan dengan nilai puasa yang mengurangi masuknya makanan ke dalam perut. Sayyid Abu Bakar Syato menganggap buruk kebiasaan orang kaya yang suka memperbanyak makanan dan mengisi perut sampai penuh hingga tidak kuat untuk bergerak. Yang akhirnya sholat subuhnya terlewat karena terlalu kenyang. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan untuk membagi asupan badan menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga lagi untuk minum, dan sepertiga lainnya untuk bernapas. Waktu imsak. Sahabat Bukhari TV, dalam makan sahur kita dianjurkan untuk mengakhirkannya. Lantas, apa batasan kita berhenti makan sahur? Makan sahur kita dianggap diakhirkan apabila masih ada waktu untuk seseorang membaca sekitar 50 ayat. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik bahwa Zaid bin Sabit menceritakan, "Kami melakukan makan sahur bersama Rasulullah SAW. Tak lama kemudian kami melakukan sholat subuh berjamaah." Anas pun bertanya, "Berapa lamakah jarak antara makan sahur dan sholat?" Zaid menjawab,
sekitar bacaan 50 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Ibnu Baz menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran 50 ayat secara tartil sekitar 1/4 jam atau sekitar 10 menitan. Dari sana kita telah mengamalkan imsak 10 menit sebelum azan. Meskipun itu hanya salah satu penjelasan dari hadis tersebut, dan ini diamalkan oleh sebagian salaf atas dasar kehati-hatian agar setelah fajar terbit mulut kita sudah kosong dari apapun. Bisa juga hadis itu dipahami setelah selesai sahur, azan dikumandangkan. Lalu, setelah selesai sholat sunnah qobliyah subuh yang dilakukan sekitar bacaan 50 ayat, baru dilakukan sholat subuh. Jika dipahami seperti ini, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita harus berhenti sebelum fajar terbit, karena azan dikumandangkan setelah semua sahabat selesai makan sahur. Dan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan hanya ketika disuruh dan fajar sudah terlihat. Pendapat ini hampir sama dengan yang beredar di Indonesia. Hanya saja imsak dimulai ketika fajar terbit. Atau mungkin ketika fajar masih baru muncul kita masih boleh makan. Selama kita belum melihat fajar muncul, maka kita masih boleh makan. Sahabat Bukhari TV dimanapun Anda berada, boleh memilih pendapat mana yang kita ikuti. Jika kita mengikuti imsak yang beredar luas di Indonesia, itu bagus dan merupakan bentuk kehati-hatian agar ketika fajar terbit, mulut kita sudah tidak memakan apapun. Kalau kita lebih memilih pendapat yang membolehkan makan meskipun fajar sudah terbit namun belum tinggi, itu juga bagus. Asal kita sedang berada di daerah pelosok yang belum banyak informasi atau di daerah yang muslim masih minoritas. Karena melihat keadaan sekarang sudah banyak pengingat bagi kita. Awas ya, jangan sampai kebablasan. Orang lain sudah berjamaah subuh sedangkan kita masih ada makanan di mulut. Jika hal itu terjadi, maka kita harus mengkodok puasa kita. Bahkan, bagi sebagian pendapat kita diharuskan juga membayar kifarat karena telah menyepelekan masalah imsak. Sebenarnya, dengan seteguk air saja sudah tercapai keutamaan sahur. Ini adalah karunia dari Allah yang sangat besar. Makan dan minum baik di waktu sahur atau berbuka dianggap sebagai aktivitas yang memiliki keutamaan. Sebenarnya di bulan lain pun jika kita meniatkan makan dan minum bukan sekadar rutinitas semata, namun meningkatkannya untuk mengisi energi agar kuat melakukan ibadah, tentu makan dan minum kita akan bernilai ibadah juga. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.